Hello, my name is Awalia, and yes, now I will show or explain a little about reading, viewing, past day about three contexts. Yes, first and context. Context applying text structure and linguistic elements to carry out the social function of stating and asking for action or event that were carried out or occurred in the past according to the context of their use. Jadi penerapan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi pada waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaan. And 3. Learning objective. First, embracing meaning in recontext. Second, loss of rhetorical step in recontext. And third, read aloud the recontext. Jadi learning objektifnya ada 3. Yang pertama itu makna atau memalukan dalam teks cerita ulang. Yang kedua ada hilangnya langkah retoris dalam teks recount. Dan yang ketiga, bacakan teks recount dengan lantang. And media di sini ada 4. Yang pertama ada laptops, ada reference book, cellphone, and LCD. Oke, first ada laptop. Jadi laptop di sini berguna untuk sebagai media belajar, memberikan manfaat untuk mempercepat penyelesaian tugas tersebut dan mengakses informasi literatur, mata kuliah, dan mencari sumber materi belajar yang bisa diakses oleh kita semua dan kapan saja, dan media laptop dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua ada referensi buku. Jadi referensi buku sebagai referensi dalam tulisan atau bersifat artikel, bebas sastra atau kritik sastra. Kita bisa menggunakan buku sebagai referensi dengan menuliskan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit, dan tempat terbitnya di bagian daftar pusaka maupun sebagai catatan kaki surat kabar atau majalah. Dan yang ketiga ada cellphone. Jadi cellphone ini banyak sekali ya fungsinya dan bagi pelajar untuk kepentingan pendidik jelasnya. Dan selain sebagai media komunikasi dengan orang lain, HP atau cellphone juga memiliki fungsi lain yang sangat bermanfaat bagi pelajar. Misalnya seperti dapat mengakses informasi, mencari sumber-sumber materi, dan media juga dalam proses pengajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. And the last ada LCD. LCD itu melalui slideshow, presentasi PowerPoint yang ditampilkan pada proyektor LCD. Jadi LCD itu yang ada di kelas-kelas biasanya, dan pengajar juga dapat menjadi lebih fokus terarah pada materi yang telah disiapkan dalam slideshow tersebut. Pendidik juga dapat lebih memperhatikan siswanya karena dapat mengurangi beban ceramahnya. Sebaliknya juga, peserta didik juga bisa menggunakan LCD itu sebagai presentasi dan bisa meringkas juga materi-materi kita. And ya, itu dia presentasi sedikit dari saya. Sorry of mistake. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, before study the lesson, let's pray together, please. Finish. Okay, guys, who is absent today? Oh, Alhamdulillah. Okay, today we will to learn about narrative text. Okay, guys, in here, what do you think about narrative text? Does anyone? What is the narrative text? Ada yang tahu di sini apa itu narrative text? Raise your hand, please. Betul sekali, Tasya. Okay, narrative text is a fictional story or essay made for the sake of the entertainment for the readers. Jadi, narrative text ini adalah suatu teks, yaitu teks yang mana dibuat hanya untuk menghibur pembacanya, atau bisa disebut dengan cerita fiksi, seperti itu. Tapi apakah naratif teks ini memiliki struktur dalam sebuah kepenulisan? Iya, tentu saja memiliki generic structure. What is the generic structure of narrative text? Any 3 points. The first, orientation or introduction. Okay.
Let's see. Yes. Orientation or introduction. In there contains in orientation any introduction to story character, introduction background time, place. Jadi di sini tuh yang orientasi itu adalah pengenalan karakter, pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan latar, seperti itu ya. Jadi letaknya itu di awal sebuah teks. Oke. The second, yang kedua, any complication or story conflict. Ada sebuah konflik atau sebuah peristiwa permasalahan ya di sini. Any conflict in their event or experience. Jadi di sini bisa dari sebuah pengalaman, dari sebuah peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Nanti konflik ini tempatnya itu ada di bagian kedua dari narrative text. And the last or the third, any resolution. Apa itu resolution? Resolution or end of story. Jadi resolution ini isinya apa? Sebuah bagian akhir dari sebuah cerita. Jadi apakah ceritanya itu nanti akan sad ending atau happy ending, itu nanti dijelaskan di bagian resolution atau bagian terakhir dari sebuah teks narasi. Okay, guys, is there any question? Okay, until here, do you have any question? No, okay, next. Yes, karakteristik. Tentunya sebuah teks itu pasti memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri. Karakteristik of narrative itu ada berapa poin? Ada yang tahu? Yes, betul banget. Yes, confident. Ada 5 poin dari karakteristik narrative text. Yes, characteristic of narrative. The first, using pronouns. Apa itu? Menggunakan kata ganti. Using pronouns in there. The first, any, I, we, she, and he. Kenapa yang digunakan itu hanya kata-kata itu? Karena di sini biasanya tuh menceritakan tentang saya, bisa tentang orang ketiga, bisa juga tentang orang pertama ya. Oke, the second, often the past tense. Biasanya itu menggunakan past tense. Yang digunakan itu biasanya past tense karena apa? Because in there, narrative text menceritakan sebuah peristiwa yang sudah berlalu sejak lama atau lampau, yang mana nantinya itu menggunakan sebuah verb. Verb apa? Tentunya bukan verb pertama ya, karena verb pertama itu pasti digunakan untuk masa sekarang. Jadi yang digunakan itu biasanya verb kedua. Ya, betul banget. Oke, biasanya itu bisa menggunakan simple past tense, bisa juga past continuous, seperti itu. Oke, the third, sometimes using dialogues. Apa itu? Sometimes using dialogues itu biasanya di sini bisa menggunakan dialog. Karena apa? Karena pada naratif teks ini nantinya kita itu akan membaca sebuah teks cerita seperti itu. Dialog ini disediakan untuk para pembacanya itu mengikuti alur yang disediakan. Jadi para pembacanya itu bisa ikut menghayati melalui dialog yang ada dalam teks tersebut. Oke, the fourth, using conjunction. Apa itu conjunction? Betul banget. Conjunction itu adalah kata hubung. In there, conjunction using in the narrative text any, when, before, since, until, as, when, after, and very, and so on. Yes, betul. Betul banget. When, ketika, before, since, itu bisa kayak when, ketika saya bertemu dengan seorang pangeran, seperti itu. Before, sebelum, since, sejak, seperti itu. Biasanya itu yang digunakan dalam teks naratif. And the last are the five, and they use as verb of time. Apa itu? Ada yang tahu? Raise your hand, please. Okay. Yes, in there use as verb of time. Any once upon a time, this time, one day, until one day. Yes, biasanya itu usually use once upon a time. Pada suatu hari, pada suatu ketika. Itu biasanya yang sering banget digunakan dalam suatu teks naratif. Okay. Any question? Do you have any question until here? No? Okay. The next. Any types? Types of the narrative text. Types. Is there any fable, myth, legend, folklore, fairy tale, love story or romance, personal experience, and slice or life? Jadi di sini tuh ada jenis-jenis naratif teks, ya. Jenis-jenis dari naratif teks sendiri itu ada beberapa ya. Contohnya yang sering kita jumpai di televisi is the
story of kancil. Biasanya kita menjumpai cerita kancil. Okay. Example Malin Kundang, Sang Kuryang. Yes, this is a example of the narrative text. Jadi cerita-cerita legenda, terus cerita-cerita rakyat, cerita-cerita binatang, itu adalah cerita-cerita yang termasuk dalam jenis teks naratif. Okay guys, I think the material is over. Any question for me? Any question for the material? No? Okay, I think I have exercise for you. Because this is not question, I want to give you exercise. I want you write one of narrative text, and the next meeting you presentation better and you ask storytelling. Jadi berhubung kalian di sini tidak ada yang bertanya, saya ingin memberikan sebuah tugas buat kalian. Kalian bisa menuliskan salah satu contoh teks naratif yang nantinya pada pertemuan berikutnya kalian bisa mempresentasikan. Lebih baik lagi kalian mempresentasikan cerita yang kalian tulis ini seperti apa? Storytelling. Yes, seperti kalian berstorytelling di depan kelas. Mungkin itu saja. Mulai dari definition, generic structure, characteristic, types. Kalian harus pahami itu. Apakah ini sebuah teks naratif atau bukan? As example, Malin Kundang, Sang Kuryang, bawang putih, bawang merah, or like of toba, and so on. Okay, I think time is over. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Sekian ya, dan terima kasih buat tadi yang sudah aktif di dalam kelas. Saya tambahkan poin ya. Oke. Bisa berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang expression of congratulation. Sebelum ke materinya, di sini kalian ada yang udah tahu apa itu congratulation? Udah ada gambaran gitu, karena memang gak asing kan ya? Oke, bisa? Ya betul. Sebagai contoh kata Nisa barusan, contohnya itu ketika kakaknya itu habis selesai wisuda. Nah, ketika selesai wisuda banyak yang bilang selamat. Apa? Ucapannya congratulations. Iya betul banget ya teman-teman. Itu bagian dari contohnya ya teman-teman. Nah kali ini kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu congratulation. Congratulation itu expression of congratulation is expression that we use give the congratulation to translate he or she messages success in joining someone. Nah, apa itu? Nah, ungkapan selamat ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Nah, itu congratulation. Pengertian dari congratulation. Nah, the use of congratulation it is used when you congratulation someone because of their achievement or collaboration day. Digunakan kepada seseorang karena pencapaiannya atau hari perayaan. Nah, ada expression of congratulation. Congratulation itu kayak it be the first to congratulate you on and like to congratulate you on. Please achieve my wish. Congratulations, my I congratulate you on. Congratulate you. It was great to hear about congratulations on. Well done, fantastic. Or fantastic. Nah, responnya kita tuh apa? Responnya, it is very good of you to say so. Ada how nice of you to say so. Thank you very much for saying so. I'm glad because you think so. It is nothing special actually. I have a lot to learn yet. Not really. Nothing to it actually. Thanks. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya contoh dialognya ya teman-teman. Congratulations, Max. Huh? For what? You have a great grade. Really? Oh, thank God. Wow,
I'm so proud of you. Thank you, Tiffany. Oke, nah itu contoh dialognya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke ini, expression of congratulation in special event. Kita bisa apa ya, mengekspresikan selamat itu dalam event-event ya, seperti happy anniversary, happy New Year's, Merry Christmas ya bagi teman-teman kalian yang ya seperti itu. Lalu ada happy Eid Mubarak, terus ada happy Valentine, ada happy birthday. Nah, di sini kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah dibahas? Oke, nggak ada. Serius nggak ada. Oke, lanjut. Di sini ada tugas ya teman-teman, buat teman-teman itu. Yang pertama ada tugas kelompok ya. Kalian membuat make dialogue in pairs. The situation are ada patient national examination, birthday, graduation, dan this are. Nah, jadi teman-teman itu membuat dialog dengan pasangan kalian, terserah mau milih partner kalian yang bagaimana itu terserah kalian. Nah, terus ada tugas individual project ya. Nah, di sini ada create the congratulation card using the expression of congratulation. The material work into your portfolio makes creative is possible. Nah, jadi teman-teman itu nanti itu membuat apa ya? Membuat kartu ucapan. Membuat kartu ucapan sekreatif mungkin ya, teman-teman. Nah, nanti setelah itu dimasukkan ke dalam portfolio ya. Jadi teman-teman sudah jelas dengan tugasnya? Apakah ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Nggak ada? Oke. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan semoga tugasnya dikerjakan tepat waktu ya teman-teman. Oke. Maaf kurang lebihnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.